Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Afif dengan kode NIM 1910111450147 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Safrul Rozaki dengan NIM 191011450414. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Riki Sanjaya dengan NIM 191011450103 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri dengan NIM 191011450411 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pamulang. Kesempatan kali ini kita kelompok 1 akan membahas mengenai aplikasi SPK atau sistem penunjang keputusan berbasis website, yang dimana kita membuat dua aplikasi atau website, yang salah satunya ini ada yang tampilan berikut ini adalah sebagai tampilan user atau sebagai pencari kerja, yang kedua itu adalah sebagai admin dari perusahaan untuk pencarian kerja. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat SPK atau sistem penerimaan karyawan baru, yaitu menggunakan metode WP atau White Product gitu. Nah, nanti untuk tampilan admin, dashboard, data pelamar dan lain sebagainya, nanti tools-toolsnya akan dijelaskan oleh teman saya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita membuat aplikasi ini juga ada database, akan nge-link ke database. Nah, database yang akan kita tautkan itu melalui PHP My Admin. Nah, nanti di sini ada data admin, database-nya admin. Ketika dia ada yang lamar, ini data admin. Nanti ada lowongan, ada data pelamar dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Gambarannya seperti itu dari sistem penunjang keputusan WP dari kelompok kami, seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya pribadi itu akan menjelaskan mengenai user gitu. Nah, di user ini kita ada tampilan dashboard. Yang pertama itu seperti ini. Nanti ada tools lowongan yang tersedia, ada galeri, ada kontak, dan ada tentang kami atau about us gitu. Nah, kalau misal si user itu mau mendaftar, itu nanti ada register. Tapi kalau sudah registrasi, itu tinggal login seperti itu. Nah, misal si user udah membuka aplikasi SPK ini atau website ini gitu, seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, bisa di scroll juga ke bawah. Tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Nanti ada lowongan tersedia, ada 2 lowongan misal di sini. Nah, di sini ada keterangan nih, jika akan melamar di perusahaan kita, itu bahwasanya si user itu harus melakukan registrasi. Nah, jadi nggak bisa melamar pekerjaan tanpa si user harus registrasi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ini ada our service atau galeri dari kami, produk-produk kami membuat seperti ini, seperti itu. Ini adalah gambarannya seperti ini. Nah, ini portofolio, testimoni, ada alamat dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oke. Coba kita simulasi ini ya teman-teman ya. Jadi coba saya sebagai user dan katakanlah saya belum registrasi, tapi saya ingin melihat lowongan tersedia. Kita coba klik lowongan tersedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita nggak bisa nih melamar lowongan yang tersedia ini, 2 lowongan yang tersedia ini, karena kita belum melakukan registrasi. Makanya kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oke, kita coba ke home lagi. Kita coba registrasi lagi. Kita coba masukin nama lengkap kita, email kita, username-nya misal Ilmi123, passwordnya dibikin sembarang teman-teman ya, sesuai teman-teman aja, seperti itu. Nah, registrasi berhasil, silakan login. Oke. Nah, ini bisa di save ataupun tidak, terserah dari teman-teman ya, enaknya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita sudah tadi ya registrasi, kita tinggal login. Dari username-nya Ilmi123, passwordnya tadi yang sudah teman-teman bikin. Oke. Login berhasil. Nah, ini adalah tampilan awal dari si user gitu. Ini ada profile, ada download,
ada lowongan yang tersedia, ada hasil seleksi, dan bisa kita logout seperti itu. Nah, di sini kita ada pengumuman hasil seleksi ya teman-teman ya. Jadi kita lowongan IT support, coba kita pilih. Nah, jadi nanti kalau kita udah daftar nih yang tadi gitu, jadi kita bisa lengkapin profil dulu nih. Kita ke profil dulu, entah itu dari segi foto, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, email, pendidikan, maupun CV seperti itu. Nah, kita coba simulasiin aja ya teman-teman ya. Kita simulasiin aja sembarang apa aja. Misal saja ini sebagai contoh, alamatnya Pamulang, Tangerang Selatan, tanggal lahirnya saya kebetulan dari Pekalongan. Kemudian saya lahir tahun 2000 Desember tanggal 15. Nomor handphone sudah saya isi. Pendidikan S1 jurusan ilmu komputer. Nah, untuk CV bisa dimasukkan kalau teman-teman ada CV. CV ini misal kita masukkan CV seperti itu, simpan. Nah, data berhasil disimpan ya. Nah, oke. Nah, nanti profil sudah selesai nih. Misal ini buat contoh saja ya teman-teman ya. Misal lebih bagus lagi kalau ada foto formalnya dari teman-teman seperti itu. Nah, ini udah terupdate semuanya sama CV-nya. Nah, jadi CV kita bisa lihat seperti itu. CV. Nah, ini nanti CV-nya seperti ini nge-linknya. Tampilannya seperti ini. Oke. Yang fungsinya buat apa sih kita melengkapi profil ini ya? Nantinya si admin ini tuh bisa ngelihat kelengkapan data dari kita gitu, data pribadi dari kita seperti itu. Nah, kita coba ke lowongan yang tersedia. Oke. Tadi profil sudah, kita lowongan yang tersedia dulu ya. Jadi di sini admin Dimension ini atau perusahaan Dimension ini itu mereka membuka lowongan dua lowongan, yaitu programmer PHP dan IT support. Nah, ini ada note nih, setelah upload berkas silakan tunggu pengumuman hasil seleksi seperti itu. Kita coba salah satu dulu ya, nomor 1 program PHP. Kita lihat detailnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, detailnya ini dia ada syarat. Syaratnya itu menguasai PHP, bahasa Inggris, KTP, ijazah S1. Kita coba lamar seperti itu. Nah, di sini ada lampiran nih, entah itu ijazah maupun KTP. Jadi teman-teman bisa upload ya atau unggah data yang harus teman-teman lampirkan seperti itu. Oke. Misal saja nih, tadi apa, maaf, ijazah. Misal ijazah, coba kita pakai ijazah SMK. Ini misal kalau ijazah S1 berarti nanti ijazah S1 ya. Ini buat contoh saja simulasi. KTP, coba kita KTP. Oke, simpan. Nah, berkas berhasil diupload atau di sini. Oke. Nah, di sini ada nih. Jadi kita udah ada berkas yang kita lamar, nantinya akan ngedirect atau dilihat dari si admin ini. Nah, itu kan tadi kita 6 ya. Maaf, dari si admin itu tadi tampilannya cuma 6 pelamar. Ini merubah jadi 7 karena barusan kita melamar seperti itu. Nah, nanti data-data yang udah kita simpan atau kita udah unggah itu nanti akan diseleksi dari tim atau dari perusahaan Dimension ini seperti itu. Nah, nanti kita tinggal lihat hasil seleksi di sini nih gitu. Misal kalau kita kita lolos itu, kita akan di email oleh pihak kita atau PT Dimension gitu, seperti itu. Nah, untuk codingannya itu kita jadi ada 2 nih, user 1 ini untuk tampilan user, codingannya seperti ini. Kita ada database-nya juga untuk user, terus kita ada bagian admin juga di sini, ada data-data admin, codingan admin seperti itu. Misalnya kita user ya, tadi membahas tentang user gitu. Nah, ini user di sini. Nah, ini kan ada navbarnya Dimension Technologies ya kan, kayak tadi tuh yang di sini. Nah, ini Dimension Technologies seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu.
Coba kalau kita ganti teknologi misal misal saja ya teman-teman ya, buat contoh atau simulasi seperti itu. Nah, kan di sini navbarnya akan mengganti nih di sini dimension teknologi gitu, seperti itu. Kurang lebihnya sih mungkin situ sih, itu aja. Jadi nanti ada profil, ada download, ada lowongan tersedia, itu kita bisa mengganti sesuai dengan kebutuhan kita. Gambarannya seperti ini untuk codingan dari si user, seperti itu. Nanti untuk codingan ataupun database dari admin akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah tadi sudah sempat dijelaskan dari rekan saya untuk tampilan dari sisi user, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk tampilan dari sisi admin ya teman-teman. Yang pertama di sini untuk laman login, ini ada, kita diminta untuk isi username dan password. Pertama kita login ya, username dan password dari admin. Oke, login sukses. Di sini ada pop up ya. Kemudian langsung muncul ke menu dashboard. Di sini menu dashboard untuk sistem penunjang keputusan penerimaan karyawan baru menggunakan metode WP. Nah, di sini ada menu dashboard. Menu dashboard di sini yang menjelaskan ada dari icon penerimaan, pelamar, serta user. Ini penerimaan itu lowongan kerjanya ada berapa gitu kan. Kemudian pelamar ada berapa yang sudah submit atau melamar di posisi itu. Kemudian ada user itu bagi mereka yang dari sisi user sudah mendaftar di akun atau di website Dimension ini. Kemudian di sini ada data pelamar, ada beberapa penerimaan di sini, yaitu yang mana dia ada 2 lowongan kerja di sini kita terapin, kita tinggal pilih aja. Kemudian di sini ada penerimaan. Nah, di sini kita yang mau nambah nih, kita mau tambah lowongan kerjanya ada di sini. Kemudian nanti tinggal masuk di data pelamarnya di sini di ID support atau, dan nanti muncul di sini drop down dari apa yang sudah kita tambahkan di data penerimaan ini. Oke, kemudian ada user. User itu mereka yang sudah register di laman yang user sudah dijelaskan tadi ya. Di situ ada untuk registernya. Nah, nanti ke data semua nih, data-data user yang emang sudah register. Kemudian ada file di sini itu file-file yang para user itu bisa download di laman user itu. Nah, kita masukin di sini. Misal kayak ada di sini surat pernyataan, atau kemudian pengumuman penerimaan, atau formulir ujian, atau mungkin nanti ada tes-tes yang bakal kita tambahkan di sini. Kemudian nanti dari sisi user bisa download di situ. Kemudian ada perhitungan. Nah, perhitungan ini nanti akan dijelaskan sama rekan saya untuk perhitungan dari sisi WP atau metode WP-nya ini. Kemudian ada menu logout atau keluar. Nah, sementara itu ya teman-teman untuk beberapa menu bar dari sisi adminnya. Itu mungkin sedikit ya pengenalan dari saya untuk menu adminnya. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan lagi dari rekan-rekan saya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Di sini kita bisa logout lagi kalau misal kita sudah nggak menggunakannya, tinggal logout. Nanti ada pop up lagi untuk logout sukses. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai website SPK penerimaan karyawan baru ini. Di sini untuk perhitungan yang dimana menggunakan metode WP atau Wake Product. Di sini dapat kita lihat ada daftar nama yang sudah melamar untuk bagian lowongan programmer PHP. Bagaimana cara perhitungan dalam metode Wake Product akan saya jelaskan secara lebih detailnya lagi. Jadi untuk pemberian nilai, kita klik dulu rincian nilai. Di sini peserta sudah melakukan beberapa kriteria pada lowongan program PHP.
ada kemampuan bahasa Inggris, melampirkan ijazah S1, KTP, dan menguasai PHP test. Untuk melampirkan KTP tidak diberikan bobot, jadi hanya 3 poin saja yang diberikan bobot. Untuk kemampuan bahasa Inggris, si peserta mendapatkan nilai 90. Untuk ijazah, karena si peserta melampirkan ijazah, poin rata-ratanya itu untuk yang melampirkan ijazah mendapatkan poin 80. Dan untuk kemampuan PHP si pelamar ini mendapatkan nilai 75. Kita simpan. Oke, berhasil. Kembali ke sini. Kemudian yang seterusnya untuk yang Safu, Ricky, dan Hilmi sudah diberikan nilai. Kemudian lanjut ke proses perhitungan. Nah, di sini dia. Pada metode WP atau web product, bobot awal yang sudah ditentukan pada kriteria yang dimana sudah ditentukan untuk PHP mendapatkan bobot 5, ijazah S1 3, dan kemampuan bahasa Inggris mendapatkan bobot 4 yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah membuat normalisasi bobot atau bobot baru dengan bobot sebelumnya. Dari mana hasil ini didapatkan? Hasil ini didapatkan dari bobot ini, bobot pertama dibagi dengan jumlah bobot. Misalkan ini 4 tambah 3 tambah 5 sama 12. 4 ini dibagi 12 sehingga mendapatkan hasil 0,33. Kemudian sama juga untuk yang berikutnya 3 dan 5 ini dibagi 12, kemudian mendapatkan hasil 0,25. Dan untuk yang bobot 5 mendapatkan hasil 0,4. Kemudian tahap selanjutnya dalam metode web product adalah untuk mencari nilai vektor S, di mana rumus dari vektor S sendiri adalah C1 dipangkatkan dengan bobot hasil normalisasi. Dimana C1 itu adalah poin yang pertama, nilai yang pertama, C2 itu nilai yang kedua, dan C3 itu nilai yang ketiga. Tadi kita memberikan nilai C1 itu 90, C2 nya 80, dan C3 75. Maka C1 akan dipangkatkan dengan bobot hasil normalisasi yang pertama itu 0,33, kemudian seterusnya juga 80 dipangkatkan dengan bobot yang kedua, 75 dipangkat dengan bobot yang ketiga. Maka setelah itu hasil dari bobot 1, 2, 3 dikalikan bobot hasil ini dikalikan bobot, atau bisa diistilahkan yang S1 karena kita sedang mencari vektor S. Hasil dari ini adalah S2 dan hasil dari ini adalah S3. Dijumlahkan, dikalikan, dan hasilnya adalah ini 80,99 sekian. Ini adalah vektor S. Nah, setelah vektor S, proses selanjutnya dalam metode web product adalah mencari nilai vektor V, di mana rumus dari vektor V adalah nilai S1 dibagi dengan jumlah dari nilai S1 ditambah S2 dan S3, maka didapatkanlah hasil vektor V seperti berikut ini. Setelah didapat, kemudian seterusnya untuk yang lain, kemudian maka didapatkan hasil vektor V sebagai berikut. Dan proses terakhir dalam metode web product adalah melakukan perankingan berdasarkan pada nilai vektor V yang terbesar, yang dimana di sini untuk ranking pertama yaitu ada Hilmi Afif dengan vektor V senilai 0,282403, dan alternatif kedua dengan nilai terbesar kedua adalah Ricky Sanjaya dengan nilai vektor V sebesar 0,274042.
dan seterusnya sampai Safrul Rozaki. Nah, jika sudah hasil ini, ketika diklik umumkan, maka data yang berhasil lolos dengan nilai rank tertinggi yaitu Hilmi Afif akan muncul pada halaman si user yang sudah login, dimana kita dapat melihatnya, dapat melihat di halaman user. Harus login terlebih dahulu untuk melihat. Misalnya kita pada akun Hilmi, dimana dapat melihat pengumuman peserta yang lolos seleksi. Di sini ada pada halaman hasil seleksi. Lowongan programmer PHP, di mana hasil perhitungan tadi adalah untuk pengumuman hasil seleksi lolos untuk menjadi programmer PHP pada perusahaan Dimension Technologies. Kita pilih, maka hasilnya akan keluar, saudara Hilmi Afif. Untuk proses selanjutnya, nama yang terlampir di sini akan mendapatkan email dari perusahaan untuk proses interview lebih lanjut. Ya, mungkin gitu saja penjelasan dari saya mengenai website penerimaan karyawan menggunakan metode Wake Product pada sistem penunjang keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan penjelasan yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu pembuatan web aplikasi ini kita buat untuk memudahkan para user dan admin berinteraksi dan penilaian kerja bagi karyawan baru pada suatu perusahaan yang kita buat. Di mana metode dalam pembuatan aplikasi web ini kita menggunakan metode Wake Product atau WP, yaitu adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai kriteria pada aplikasi web tersebut. Pada aplikasi web tersebut terdapat beberapa menu yang kita sajikan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah tampilan dashboard pada menu user ya. Pada user, pada akun user. Nah, kita login terlebih dahulu. Nah, ini login, masukin username dan passwordnya. Nah, kita login. Hasil. Nah, di dalam user ini kita bisa melihat yaitu terdapat profile. Profilnya itu adalah menjelaskan tentang biodata diri yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Ini udah disampaikan semua, saya hanya mengulangi saja sedikit. Di sini ada download. Download yaitu dalamnya terdapat file-file yang dapat di-download untuk memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu ada lowongan tersedia. Nah, lowongan tersedia sini yaitu kita cuma menampilkan 2 lowongan pekerjaan, dan dimana kuotanya itu terdapat cuma 1 dari setiap lowongan tersebut. Selanjutnya itu adalah hasil seleksi, yang dimana hasil seleksi ini nanti adalah pengumuman bagi peserta yang telah melamar apakah dia akan lolos atau tidak dalam melamar di perusahaan kami. Mungkin singkatnya seperti itu saja data aplikasi web yang ada di user sini. Selanjutnya kita akan coba lihat yang ada di admin. Nah, ini untuk admin adalah tampilan dashboardnya. Nah, di situ ada tulisan selamat datang di admin sistem penunjang keputusan penerimaan karyawan baru menggunakan metode Wake atau WP, metode Wake Product atau WP. Nah, di sini terlihat ada 2 penerimaan, 6 pelamar dan 6 user yang telah masuk, yang telah daftar di web user sebelumnya. Selanjutnya pada menu admin terdapat data pelamar, hasil penerimaan kerja, data para user atau pelamar, dan hasil penerimaan kerja yang meliputi rincian nilai tes penerimaan kerja yang telah dilaksanakan. Nah, di sini ada data pelamar. Kita lihat data pelamarnya di sini.
data pelamar kita di sini baru ada 4 pelamar nih, data pelamarnya nih. Singkatnya itu udah dijelaskan sebelumnya sama teman saya. Dan di sini juga ada penerimaan. Nah, di sini kita bisa mengubah kuota lowongan kerja bisa menjadi 10 atau berapa yang kita butuhkan suatu saat nanti. Dan di sini juga ada user file user, data user. Nah, di sini data para user yang telah melamar mengirim biodata mereka untuk melamar di perusahaan kami. Selanjutnya adalah perhitungan. Nah, di sini data penerimaan ya. Kita cek. Nah, di sini tuh dari semua para pelamar ini kita sudah memasukkan nilai-nilai mereka, kemampuan dari bahasa Inggris, melampirkan jasa S1-nya, melampirkan KTP, menguasai PHP. Di sini kita sudah memasukkan nilai tersebut. Untuk perhitungannya kita sudah menggunakan metode WAIC produk, dimana itu akan kita simpan dulu nih ya. Nah, di perhitungan tersebut, nah kita hitung semuanya di sini. Bagi nilai yang tertinggi itu mereka yang akan lolos sebagai karyawan yang terpilih di perusahaan kita. Nah, di sini kita udah hasil seleksinya sudah muncul, di mana Muhammad Hilmi Afif dengan skor yang paling tertinggi yaitu 9,9 sekian. Dan di sini saudara Hilmi yang telah keterima di perusahaan kita untuk bisa berkontribusi nanti dengan perusahaan kita. Nah, kali ini kita bisa melihat juga nih di data usernya. Kita coba kita lihat hasil seleksi. Kita coba pilih. Nah, akan muncul di usernya dan para pelamar juga bisa melihat apakah mereka lolos atau tidak di melamar di perusahaan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon digunakan pintu yang maaf seluas-luasnya. Semoga dapat dijadikan pelajaran bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.